Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sirait, NPM 1905 170034. Saya berasal dari kelas 6A Akuntansi Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tepatnya program studi akuntansi. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin mempresentasikan kepada teman-teman sekalian terkait mengenai teman-teman sekalian, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai syarat-syarat pelaporan. Dimana yang kita tahu dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini pada umumnya sering disebut sebagai persyaratan pelaporan. Kebanyakan riset tentang akuntansi keperilakuan mengenai dampak informasi telah memfokuskan pada bagaimana penerimaan menggunakan informasi yang dilaporkan guna membuat penilaian atau membuat keputusan. Sehingga penting sekali untuk memahami bahwa dampak persyaratan pelaporan terhadap perilaku dari mereka yang diharuskan untuk memberikan informasi tertentu mesti sangat dikaji. Istilah pelapor dan pengirim akan digunakan secara bergantian dan mengacu pada individu masing-masing, organisasi atau kelompok lain yang diharuskan untuk melaporkan informasi tersebut. Nah, selain itu, kebanyakan dari informasi akuntansi digunakan dan dikomunikasikan karena seorang atau individu tersebut memiliki yang namanya posisi kekuasaan. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana sih persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Nah, jadi persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Nah, bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifiknya itu sendiri. Di antara semuanya adalah persyaratan pelaporan yang mempengaruhi perilaku adalah yang pertama adalah antisipasi penggunaan informasi, di mana pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua adalah prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala seorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Yang ketiga adalah insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai beberapa besar kemungkinan bahwa pengirim akan mengubah perilakunya. Selanjutnya yang keempat adalah penentuan waktu, di mana waktu adalah faktor terpenting dalam menentukan apakah persyaratan laporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengiriman mengubah perilakunya, maka ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Yang kelima adalah strategi respon iteratif, di mana mengubah suatu perilaku memerlukan biaya yang bisa dibilang mahal, adanya banyak tuntutan, batasan, dan keinginan bersaing satu sama lain. Perubahan apapun itu yang terjadi dalam perilaku melibatkan berbagai dimensi yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, uang, dan banyak hal lainnya. Yang keenam adalah pengaruh perhatian, di mana dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan. Nah, selanjutnya adalah mengenai dampak dari persyaratan pelaporan, di mana dampak dari persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang. Seperti yang pertama adalah akuntansi keuangan, di mana FLSD dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku perusahaan dan mempertimbangkan secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah akuntansi perpajakan, di mana pada bidang akuntansi perpajakan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang peka dalam keterikatan dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan tidak percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hal konstitusional. Yang ketiga adalah akuntansi sosial, di mana hanya sedikit yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan penelitian mengenai hal itu, baik dengan
adalah bidang akuntansi manajemen, di mana bidang akuntansi manajemen ini dapat berupa persyaratan internal apapun yang diinginkan untuk bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik, karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Kemudian teman-teman, selanjutnya adalah mengenai penilaian dampak terhadap pengiriman informasi, di mana terdapat banyak cara ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi, yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini selalu digunakan sebelum memperlakukan persyaratan pelaporan. Nah, jadi teman-teman, yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Adapun intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki respon keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber hari dan biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal lain atau hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh pelapor tersebut. Adapun persyaratan pelaporan tidak dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara atau bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi, seperti audit dan pengamatan langsung, juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan. Selain itu, dampak spesifiknya sendiri adalah FAST dan FERF, di mana baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku usaha dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Saya Muhammad Arif Sirait, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.